Halo semua, dengan gue Ali dan welcome back. Dan kali ini gue mau kasih tahu sebuah laptop unik yang mungkin nih lu jarang banget lihat. Ya sekarang lu bisa lihat sih. Cuma ini unik ya tetap. Jadi ini adalah Acer Swift Edge ya, laptop ultra thin-nya Acer terbaru yang nggak cuma ultra thin aja tapi ultra light pula ini laptop. Oke, ini bobot laptopnya cuma 1,1 kg doang. Tapi di chassis 16 inci coy. Lo bisa bayangin kan laptop gede kayak gini tapi ringan. Ringan banget malah ya. Ya ini laptop pertama cuy yang memiliki desain seperti ini. Laptop lain paling yang 1,1 kg cuma di ukuran 13 inci atau enggak 14 inci doang gitu ya. Ya kurang lebih seperti itulah. Tapi ini 16 inci cuy. Jadi lumayan nih buat lu pada yang pengen bawa laptop gak berat, cuma kalau ukuran kecil tuh selalu pusing, matanya suliweran gitu ya. Apa tulisannya gak terlalu jelas gitu ya. Ya langsung aja pilih si Acer Swift Edge ini. Tapi kalau laptopnya tipis, apakah laptopnya punya performa yang bagus? Kalau misalkan performanya bagus, apakah panas ya? Ya kita akan bahas semuanya itu di video kali ini. Cuma gue mau tanya dong ke kalian di sini ya, teman-teman di sini yang nonton video ini ada nggak sih yang punya laptop Acer? Coba dong, kalau punya laptop Acer sebutin laptop lu apa? Coba isi di kolom komentar ya. Jadi ya udah, kita bahas dulu aja dari desain si laptop ini yang jadi nilai jual si laptop ini ya. Jadi dari desain emang bener-bener minimalis, tapi sayangnya gue kurang suka sebenarnya mereka itu punya warna kurang eksklusif cuy. Katanya sini warna kayak putih apa gitu ya. Cuma aslinya kalau kita lihat langsung itu agak kebiru-biruan gitu. Yang laptopnya gua rasa ini jadi kurang premium looks gitu. Padahal harganya juga udah lumayan tinggi. Tapi ya sebenarnya selera aja sih. Di bagian punggung layarnya ini bener-bener clean ya. Cuma logo Acer yang mini aja. Gua suka banget sekarang Acer kayak begini ya. Ditambah di sisi dalamnya pun untuk detail-detailnya nggak banyak. Cuma di bagian bawah layar sama di bawah keyboardnya. Ini bagus banget. Untuk keyboardnya dia ini agak ngebentuk ala layout Mac memang ya, yang minimalis dengan space kosong di sampingnya. Serta untuk di sisi kanan atasnya ini ada tombol power yang satu layout dengan keyboardnya dan juga bisa digunakan sebagai scan jari kalian untuk login Windows contohnya. Lalu untuk trackpadnya ini juga udah luas banget. Kalau portnya di kanan ada USB-A 3.2 Gen 1 dan audio jack, dan di sisi kirinya terdapat dua USB-C 3.2 Gen 2, yang satunya untuk charging ke laptopnya dan satu USB-A lagi dan juga HDMI. Komplit dan gak pelit juga untuk sebuah laptop tipis kayak begini. Serta untuk durabilitasnya sih ya sebenarnya kalau kita pegang si laptopnya jujur aja agak ngeri gitu ya, karena ya laptop besar tapi ringan kan pastinya untuk materialnya kayak di extend gitu ya, dibikin tipis. Tapi ya kabarnya klaimnya mereka ini tetap ya masih kuat cuy. Jadi nggak usah khawatir sebenarnya. Ini udah campuran kayak berbagai jenis besi yang jadinya itu 2 kali lebih kuat dari aluminium standar, tapi bisa kasih bobot lebih ringan hingga 20% dari ya aluminium lainnya di bagian chassisnya tentunya. Ya iya sih, engselnya sebenarnya juga udah bagus gitu ya. Panelnya nggak terlalu flex juga. Cuma ya sebenarnya baik lagi, cuma sedikit khawatir aja gitu megang laptop kayak gini. Buat segi layar ini juga jadi nilai jual menariknya. Di layarnya 16 inci ini lu dapat resolusi 4K 16:10 dengan panel OLED ya. Punya teknologi display HDR 500 juga dengan desain fisik yang udah tipis bezelnya. Kalau soal akurasi warna ini 100% DCI P3, 90Hz refresh rate-nya, serta terdapat sertifikasi TUV Rainline untuk keamanan mata kita saat menggunakan si laptopnya ini. Jadi sini udah enak banget ya, dari layarnya jernih buat lo pakai kerja atau nonton santai pula ya. Dari layar 4K 16:10 itu udah luas banget, lo pakai apa aja enak. Ya kalau game sih sebenarnya pengecualian. Main di game ini ya game-game ringan aja bisa sebenarnya. Dan sebenarnya itu pula kita kenapa nggak ngetes laptop untuk gamenya, karena memang ini laptop bukan untuk bermain game. Tapi kalau webcam ini lumayan oke. Dapat resolusi Full HD 30 fps dengan teknologi temporal noise reduction, serta untuk mic-nya juga ada AI noise reduction dari Acer Purified Voice-nya cuy. Oke, ini kalau buat dipakai video konferensi udah bagus banget ya. Terus kalau buat spesifikasi laptopnya, ini laptop udah ditenagai pakai AMD ya Ryzen 6800U ya. CPU efisiensi powernya AMD terbaru juga dengan konfigurasi 8 core 16 thread cuy. Ngebawa iGPU-nya juga udah lumayan pula, yaitu si Radeon 680M yang udah pakai RDNA 2.
Terus RAM-nya di 16GB, dual channel LPDDR5 dan juga storage 1TB SSD PCIe NVMe Gen 4 pula. Ya ini sebenarnya udah paket komplit untuk laptop tipis dengan performa yang udah tinggi cuy. Kayak dari performance sintetisnya aja, si Cinebench R15 ini laptop dapat di singlenya itu di 238 poin dan juga multinya di 1687 poin. Sedangkan kalau di Cinebench R23 ini bisa mendapatkan singlenya di 1500 poin dan juga multinya di 9300-an poin. Lalu untuk si GPU-nya, si iGPU-nya 3D Mark Firestrak bisa mendapatkan skor di 5635 poin dan juga time spy-nya di sekitaran 2100-an poin. Kalau PC Mark 10 ini juga tinggi, dapat skornya di 6252. Dan untuk storage-nya ini outstanding di 6748 Mbps untuk read-nya dan write-nya di 4982 Mbps. Ini lumayan banget skornya, apalagi buat SSD-nya. Ini benar-benar ngebantu produktivitas buat lo yang sering copy data besar. Ini udah bisa copy data up to 6000 Mbps cuy. Performa Gen 4 ya, bukan Gen 4 ecek-ecek juga. Thermalnya dia juga udah lumayan oke, serta nggak overheat di bentukan chassis setipis ini. Dengan heat pad yang walaupun cuma satu dan juga kipasnya cuma satu untuk mendinginkan si CPU-nya ini, saat di stress test si CPU-nya pun mendapatkan suhu idle-nya di 44 derajat Celcius dan maksimumnya di AIDA itu di 88 derajat Celcius cuy. Ini masih aman. Tapi memang juga sebenarnya gue kira laptop ini ya di tenaga itu bukan pakai AMD sebenarnya, pakai yang sebelahnya gitu. Kayak jarang banget gitu sih AMD buat laptop bentukan setipis kayak gini. Tapi malah jadinya menarik banget gitu. AMD ternyata bisa dan cukup punya tenaga cuy buat dipakai di bentukan laptop setipis ini. Ditambah untuk laptop ini pun juga udah punya ketahanan baterai yang lumayan pula. Kita udah tes juga di PC Mark 10 ya. Baterai tes video Full HD ini bisa tahan hingga 8 jaman cuy. Lumayan awet, ditambah juga untuk chargernya ini ringan banget buat dibawa ke dalam tas kalian. Sama speaker downfiring seperti laptop lainnya pun ya ini juga udah menggandeng dengan DTS pula. Untuk kualitasnya sebenarnya ya seperti laptop biasa standar. Saya seperti ini suaranya. So buat di beberapa waktu kita pakai laptop ini sebenarnya sih udah jelas banget ya targeting laptop ini tuh cocoknya untuk ke siapa gitu ya. Tapi kita mundur balik sedikit juga, kita harus paham kalau ini adalah salah satu laptop inovasinya si Acer yang nggak biasa ada di laptop lain ya. Jadi tentunya untuk pengguna yang cocok pun sebetulnya orang-orang yang ingin mencoba hal baru dengan klasifikasi di awal yang tadi gue sebutin. Pengen laptop ringan tapi nggak nyaman kalau pakai laptop yang kecil. Nah si Acer ini kasih jawabannya yaitu di Acer Swift Edge ini di 16 inci cuy, 1,1 kg doang. Ini laptop udah enak banget portabilitasnya, ringan dibawa dan cukup kuat dari segi durabilitas si laptopnya ini. Kalau soal kekurangan gue cuma satu doang sama laptopnya ini, yaitu dari segi pilihan warnanya aja yang menurut gue sih jadi kurang eksklusif ya. Sisanya sih ya udah aman. Dari segi bentuk penggunaan laptop ini juga bagus untuk di penggunaan kasual hingga menengah lah ya. Melihat dari spesifikasi laptop yang bukan menggunakan CPU full performance serta memiliki pengaturan thermal kayak laptop tebel lainnya gitu. Tapi tetap sekali lagi penggunaan kasual untuk kerja ya ini udah aman banget. Buat bikin kerjaan Word, Excel ya, Office stuff ini udah oke ya, nggak ada masalah. Tinggal kalian aja tertarik atau enggak sama laptop yang satu ini. Dan titipan juga nih, info udah seperti biasa, kalau kalian beli laptopnya Acer, kalian bisa mendapatkan Office Home Student cuy, lumayan. Nggak perlu beli lisensi lagi buat si Microsoft Office-nya. Dan yang terakhir, buat di harganya. Nah harganya ya, gua rasa sebenarnya udah cukup oke dan memang udah di kelasannya untuk sebuah Ultrabook punya kisaran harga ya di 22.999.000. Tapi ada juga untuk laptop ini di SKU bawahnya itu menggunakan Ryzen 5 itu harganya cuma di 19.999.000. Ya bukan cuma sebenarnya ya. Ya tinggal sesuaiin aja sama budget kalian. Oke, mungkin itu aja dulu pembahasan gue dari Acer Swift Edge ya, laptop tertipis
laptop ringan dan juga besar dari Acer, dan gue minta tolong bantu share video ini teman-teman kalian yang lagi butuh laptop tipis buat kerja dan juga mobilitasnya. Dan jangan lupa kasih pendapatnya di kolom komentar sama like video di sini kalau kalian suka, dan follow semua sosial media kita ada di Instagram, TikTok, Facebook, dan Discord yang semua linknya itu ada di deskripsi. Dan terakhir, udah mulai berisik ke tempat sebelah, jadi ya sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.